1, 2, 3. Shalom, selamat pagi Pak. Shalom, selamat pagi juga. Silakan dulu. Terima kasih Pak. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan baik ya. Ya. Ya, semoga di pagi ini kita semua dalam keadaan sukacita dan baik adanya. Untuk itu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita minta pertolongan Tuhan untuk selalu bersama kita untuk kegiatan ini terasa baik dan dapat dipahami, mengerti, dan bisa bersempat. Kita salah satu siswa untuk mengawal kita dalam doa menurut agama dan keyakinan. Silakan. Bapa di surga, Bapa mengamukan dan makasih, terima kasih Bapa atas pemberian dan penyertaan-Mu yang Kau telah hidup kami dari tadi hingga saat ini supaya pada selamat. Bapa sudah memulai dengan kegiatan kami dan yang bertunggu sampai kami dari awal pertengahan beberapa akhir baik. Bapa yang bersama kami, haleluya amin. Baik, terima kasih. Itu apa awalnya itu kita memang ikut jangan juga begitu siap. Artinya bukan siap sudah di kelas sebelum datang sekolah juga malam itu paling tidak siap. Jadi itu mengamati apa sebagai warga negara harus menyanyikan lagu wajib. Ya salah satu kita pilih lagu terkenal. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Mario proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, prima di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Kita belajar dengan santai, jangan tegang, jangan terlalu takut. Dan sebelum itu saya mau absen ya. Ya Pak. Nadine Mansula. Ada Pak. Ada E, ada Y, ada A. Novander Onatan. Ada Pak. Ongki Lin Sini. Ada Pak. Rafli Terik. Alpa. Antonius Milo. Rehan Aterik. Renar Baiknina. Ada Pak. Ya. Ricky Jawahias. Ada Pak. Reni Marici Tulalesi. Ada Pak. Reski Taek. Tidak ada. Apa? Baik, hari ini kita akan membawakan materi tentang bauran bersalah. Bauran bersalah. Bauran bersalah sama juga marketing Argentina itu 4P. Ya. Ya. 4P kalian tahu? Ada. Coba sebutkan. Ada. Jangan berani. Ada. Ya, silakan. Produk. Ya, yang lain. Terima kasih. Promosi. Ya, yang lain. Ketiga. Produksi. Produksi. Ya, yang berikut penawaran. Penawaran. Harga Pak. Jadi produk, price, Price. ya promosi. Satu apa? Produk, ya. 2 price. Ya. Jadi ada 4P. Ingat 4P. 4P itu
Jadi bagian jangan sebut. Jadi kalau PP, jangan TP. Beda kualitas. Iya, 4P. Ya. Apa namanya? Kita punya materi awal untuk bertanya untuk pelajaran minggu lalu kan kita kasih tahu ya. Kita kembali kalau berbicara tentang bahwa syarat atau marketing mix fungsinya 4P. Ada juga 7P. Tambah proses, ya toh, tempat, ada 7 kan? Ada 4 itu. Nomor 7 dan kita harus tahu. Jadi kita melihat ini yang sudah dikasih di itu oleh fokus tentang tujuan pembelajaran. Itu kita mulai ingatkan dari peserta ini dapat menjelaskan tentang konsep bauran pemasaran atau marketing mix. Menganalisis faktor yang mempengaruhi bauran pemasaran dengan tepat. Yang 4, menganalisis ancaman persaingan dengan akurat. 5, menentukan strategi pemasaran dengan tepat. Itu dia punya tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Sedangkan materi pembelajaran cuma ada beberapa, yaitu 3, 4. 1, konsep bauran pemasaran. 2, bauran pemasaran 4P. 3, faktor yang mempengaruhi bauran pemasaran. 4, ancaman persaingan. Kalau menyangkut dengan 4P, produk itu kan dia fisiknya ada, toh? Kalau satu produk fisiknya ada, semacam kemasannya, itu kan perlu ada, dibuat pada. Kalau jasa, itu kan tidak ada fisik, cuma membantu, memperlancar, dan mendapat komisi. Tapi itu ditentukan dalam marketing mix, bauran pemasaran. Ya seperti itu. Jadi kita kalau pahami 4P, saya kira satu perusahaan itu dia pahami 4P. Jangan paksakan produk kalau tidak bisa laku di pasar. Tidak bisa. Harus survei strategi pemasaran itu harus ada. Jangan kalau contohnya kita orang Jawa itu biasa beli di tepung jagung, tapi dia pulang rumah dia buat dengan bentuk diramu, dibuat dari jagung kete, istilah kalau orang timur yang kete, kita beli tempat kita penjara. Padahal sedang kita sendiri bisa buat, ya kan? Contoh simpel, satu ubi kayu, tidak. Di pasar cari ubi kayu goreng, padahal juga bisa. Karena mereka lagi, mereka punya apa? Punya kemauan untuk mau membuat sesuatu menjadi berguna. Itu artinya inovasi. Ya, inovasi. Dan tadi-tadinya kita merasa itu tidak baik, mereka baik. Contoh, bukan kita bedakan, tapi kita bersaudara yang dari jauh datang itu dengan kapal hewan, bukan dengan pesawat. Bukan dengan pesawat. Semua yang ada di NTT, khususnya Kabupaten Kupang, mereka perlayakan, fungsikan, potensikan itu. Dia menjadi berguna dan kita sendiri menjadi penonton. Tidak boleh sendiri. Harus kita menjadi pemain. Artinya kita yang memproduksi bahan lokal itu menjadi berguna. Inovasi dia lebih baik. Dengan itu, dengan dia pasti kalau kemasannya bagus, pasti harga juga berpengaruh ya. Price itu harga. Produknya bagus, kemasannya bagus, dan apa namanya disukai dan dinikmati, pasti mendapat keuntungan atau laba bagi perusahaan itu sendiri. Ini tadi kalau setelah selesai SMK itu orang bilang dia menciptakan lapangan kerja, bukan mencari kerja. Jadi semua produk atau semua jabatan yang ada di NTT atau di Nusa apa di negara Indonesia pasti semua berhubungan dengan masyarakat. Dan pasti semua membutuhkan produk. Keluarga, pribadi pasti membutuhkan. Kita kan pilih-pilih.
ada produk yang sama tapi dia punya khasiat atau tidak tahu beda-beda. Ya toh, seperti odol gigi, Pepsodent dan Ciptaden. Kita lebih milih mana? Lebih suka mana? Itu kan selera. Ada orang yang senyum Pepsodent. Ya toh, kalau sebelumnya giginya putih itu artinya senyum Pepsodent. Nah, dia berhubungan begitu. Nah, itu salah satu cara trik untuk membuat konsumen untuk membeli produk itu. Itu salah satu. Materi kita pada hari ini kita dibagi kelompok supaya kita mengerjakan yang namanya lembaran kerja peserta didik. Habis itu per kelompok presentasi. Ya, siap. Jadi kembali kita buat berkelompok ke situs pertama. Silakan dengan yang sama boleh, beda boleh. Nanti saya akan bagikan itu LKPD. Dan semacam ini kamu sudah ada. Dan silakan mulai nanti ditampilkan. Dia tampilkan di video itu perbedaan materi kamu lihat. Nanti ada punya pertanyaan, ya. Silakan. Silakan video pembelajaran ini. Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang marketing atau materi pembelajaran sekarang ini. Baru kamu ambil dia punya ada pertanyaan, nanti diisi di LKPD yang baru. Tapi cara presentasi dulu, ya. Silakan perhatikan dulu apa namanya video pembelajaran bauran pemasaran, yaitu marketing mix atau baru pemasaran pasar sasaran, dengan syarat. atau secara sederhana dapat dikatakan sebagai kumpulan dari beberapa variabel yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk dapat menghasilkan respon pasar yang sesuai dengan tujuan pemasaran di dalam pasar sasaran. Nah, jadi marketing mix adalah kumpulan dari beberapa variabel. Nanti kita akan mempelajari ini. Apa saja variabel-variabelnya yang digunakan oleh perusahaan untuk dapat menghasilkan respon pasar. Artinya ketika variabel-variabel ini diterapkan, harapannya pasar akan merespon yang sesuai dengan tujuan pemasaran, yaitu terjualnya produk yang dipasarkan, ya kan? Di dalam pasar sasaran. Mengenai pasar sasaran, kemarin kita sudah belajar tentang segmentasi pasar. Ya, itu kamu mulai yang merah itu tan itu, kerja yang merah itu, kerja yang merah itu. Dari mana itu bisa bersama tidak menempatkan satu dosa. Kedua juga sama kelompok, paham ya? Nah, yang dia punya merah itu masih tulis sudah. Isi di LKPD yang tadi pagi. Batas waktu 2 menit ya, habis langsung presentasi. Ya ini sudah ya, terus yang itu yang ada bisa powerpoint. Sambil kerja itu nanti baru Pak bertanya, atau kalau kamu tidak puas kamu bertanya, ya sesuai yang sudah dikasih materi. Jangan kasih orang sakit kepala, kasih obat perut sakit. Setelah kesembuh kan? Dan langsung itu di materi ya. Ya. Terus di situ 100%. 15 menit waktunya. Silakan kerja. Diwajibkan semua aktif dalam kelompok, karena di rule penilaian itu kita rule mata nanti dia menilai dia aktif atau tidak, dia main gila. Itu ada dia punya voice centang. Ya, silakan Pak Ustaz. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak. Pagi. Dari kelompok 1 akan kami dari kelompok Gacor akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. 1. Bagaimana jika perusahaan tidak menerapkan strategi perusahaan? Jawaban: jika
perusahaan tidak menerapkan strategi pemasaran, maka perusahaan tidak dapat hidup dan berkembang. Yang kedua, mengapa suatu perusahaan perlu melakukan baron pemasaran? Jawaban, salah satu fungsi baron pemasaran adalah untuk membangun dan mencapai target penjualan. Baron pemasaran sendiri merupakan hasil kolaborasi empat unsur yang terdiri dari produk, price, promotion, dan place. Sebutkan dari produk. Yang pertama, benefit. Yang kedua, basis produk. Yang ketiga, ekspektasi produk. Yang keempat, argumen produk. Yang kelima, potensial produk. Ya, lanjut. Klasifikasi barang berdasarkan kebiasaan belanja konsumen. Yang pertama, produk kenyamanan. Barang-barang yang bisa dibeli konsumen sering cepat dan dengan sedikit usaha. Yang kedua, produk belanja. Produk-produk belanja adalah produk konsumen yang biasanya dibandingkan dengan atribut-atribut seperti kualitas dan harga. Empat strategi produk yang ada. Yang pertama, produk, price atau harga, place atau tempat, dan promotion atau promosi. Sekian dan terima kasih. Kita beri aplaus. Ada yang mau kasih masukan atau pertanyaan untuk kelompok satu? Mas? Ya, silakan yang kasih kelompok satu kembali ke tempat. Bapak bisa bertanya dengan nomor satu. Bagaimana jika perusahaan tidak menerapkan strategi pemasaran? Ada yang tahu? Ya, silakan. Nama siapa? Berdiri. Berdiri itu hidup. Kalau tidak berdiri mati. Perusahaan tidak dapat hidup, akan berkembang. Ya, benar. Terima kasih. Yang perusahaan kalau tidak menerapkan strategi pemasaran, dia tidak hidup dan berkembang. Karena produknya harus dipasarkan seluas mungkin sehingga bisa berkembang dan pegawai-pegawainya diberikan gaji juga pantas. Kalau tidak, mereka datang kerja satu hari tidak mencukupi, mereka sudah balik. Kenapa suatu perusahaan perlu melakukan bauran pemasaran? Ya, silakan. Kelompok satu. Salah satu fungsi bauran pemasaran adalah untuk membangun merek dan mencapai target penjualan. Bauran pemasaran sendiri merupakan hasil kolaborasi empat unsur yang terdiri atas produk, harga, promosi, dan distribusi atau dikenal 4P: produk, price, promotion, dan place. Ya, baik. Terima kasih kita tukar. Perusahaan perlu melakukan bauran pemasaran itu karena dari salah satu fungsi bauran pemasaran untuk membangun merek dan mencapai target penjualan. Karena setiap perusahaan itu punya target. Katakan satu bulan targetnya harus omsetnya sekian banyak, seminggu, sehari, itu punya target semua, apalagi setahun. Untuk selalu mengevaluasi hasil kerja, target-target yang dapat capai tidak. Kalau tidak, kenapa? Kenapa target itu tidak capai? Ada hambatan atau ada kendala? Kalau kendala, hambatan, mereka mengevaluasi untuk melihat itu untuk membuat supaya jangan salah lagi. Produk itu mencapai target. Pertanyaan ketiga,
bisa saja ada yang bertanya jawab yang sama atau beda gitu yang salah. Kenapa perlu dilakukan strategi pemasaran yang tepat untuk menunjang keberhasilan pemasaran produk atau jasa? Kelompok mana ya? Kelompok 2, 3. Silakan. Alasannya mengapa pemasaran produk penting adalah agar terciptanya koordinasi antara tim yang lebih jelas sehingga masing-masing tim lebih mudah untuk mengatur strategi atau langkah selanjutnya dalam menjalankan bisnis dengan persepsi dan tujuan yang sama. Ya baik, terima kasih, kita tepuk tangan. Dari yang luas perempuan, dan laki-laki bisa. Bapak kami itu tidak masalah. Itu bapak kami itu sudah mencakup semua. Baik, silakan. Karena di luar, hasil itu kami minta dengan murah kami berarti kami di luar penjara kami berdoa kami dalam Yesus Kristus kami datang berdoa. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih. Siap. Satu kasih. Siap. Satu, dua, tiga. Shalom, terima kasih Pak. Shalom, terima kasih juga. Baik.